teman kami yang mendapatkan amanah dari mendiang ayahandamu sekarang sedang beristirahat karena mungkin banyaknya aktivitas yang dia lakukan. Selain ini dia memerlukan waktu untuk istirahat. Baiklah, tidak apa-apa. Benar. Semoga saja tidak terjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan terhadap temanmu. Insya Allah tidak, beliau baik-baik saja. Sebenarnya seperti ini. Saya ingin mengetahui sejauh mana kalian mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh ayahanda saya ini kepada kalian semuanya. Seperti ini, Raden Saleh. Sesuai dari apa yang sudah engkau arahkan, yang memang sudah diatur oleh mendiang almarhum Bagus Mungkur. Terakhir kali kami menjalankan tugas untuk menemui sosok sultan, yang mana sultan itu bernama Pancakembang. Pancakembang. Ya, Nah, kami sebenarnya awal dari berjumpa dengan Sultan Pancakembang itu bingung mendapatkan informasi yang seperti apa di sana. Lalu kami mencoba mendengarkan cerita dari beliau. Ternyata kami menemukan beberapa fakta yang cukup mengagetkan. Fakta mengenai apakah itu? Sehingga kalian saja mendengarkannya sampai terkejut. Seperti yang Raden Saleh ketahui, Raden Saleh pernah mengutus kami ataupun menugaskan kami menuju ke desa Seniman untuk bertemu sosok makhluk yang mungkin itu berpengaruh di dalam masalah ini. Seingat saya tidak pernah mengutus kalian untuk datang ke desa Seniman. Kan ketemu sama sahabatnya si Tuan Ya, Bagus Mungkur itu. Wunto Mimbasa. benar. Dari Winto Mimbasa kita menemukan Tugas baru lagi. tugas baru lah dari Mas Kanang inisiatif untuk datang ke Kampung Seni, Ya. menemui sosok yang membuat lukisan, Patung. yang membuat patung Para adungan bernama siapa itu? Mahur Wiransa. Itu asal mula Ya. asalnya. Saya sudah mengetahui informasi itu. Lalu, terakhir saya memberitahu kepada kalian itu ditunjukkan untuk bertemu dengan Sultan Pancakembang. Apakah kalian sudah mendapatkan ataupun mengumpulkan informasi banyak dari Sultan Pancakembang itu sendiri? Lebih tepatnya bukan informasi sebenarnya. Ini mengenai sejarah ataupun histori. Jadi seperti ini, Tuan Raden Saleh. Bu, siapa namanya? Ini mana? Mahur Wiransa. Setelah diceritakan sedemikian rupa, pandang lebar oleh Pancakembang, Mahur Wiransa ini adalah tokoh ataupun sosok yang membuat patung dari para adumah, patung sapi itu, patung Samiri. Dan setelah diceritakan lebih jauh lagi, ternyata Mahur Wiransa itu adalah nama lain ataupun nama kedua dari ayahanda Jenengan. Maksud kalian semua, Mahur Wiransa, yang dimana kalian tahu informasinya adalah sang pembuat patung sesembahan dari para adumah. Itu adalah ayahanda saya sendiri. Benar, Tuan. Di saat Mahur Wiransa itu menerima tugas itu untuk membuat patung, Mahur Wiransa mendapatkan bayaran yang sangat besar dari makhluk yang meminta untuk dibuatkan patung. Alasannya tidak diketahui awalnya. Mahur Wiransa tetap menerima tugas itu dan membuat patung. Hingga pada suatu waktu patung itu sudah hampir selesai, Mahur Wiransa itu mendapatkan kabar yang entah itu kabar dari mana. Dia mengetahui bahwasanya patung itu akan dibuat menjadi patung sesembahan. Sehingga karena Mahur Wiransa itu ataupun mendiang dari ayah Anda Jenengan yang mungkin memiliki iman yang sangat kuat di dalam hatinya, beliau menghentikan
tugas itu. Sehingga patung dari sapi para Aduma itu belum selesai. Ada kecacatan di bagian tubuh dari patung tersebut, yaitu kakinya yang sebelah kanan atau kiri bagian belakang itu belum ada. Itu sempat terjadi percekcokan antara Mahor Wiransa dan sang pemesan. Sang pemesan itu bernama siapa Gun yo? Hayden Samiri. Terjadi percekcokan lumayan besar di dalam rumah Mahor Wiransa di Kampung Seniman itu, bahwasanya Hayden Samiri sudah membayar sedemikian banyaknya uang yang diberikan kepada Mahor Wiransa, namun Mahor Wiransa tidak mau melanjutkannya karena mengetahui alasannya. Mengetahui hal tersebut, Hayden Samiri tetap membawa patung tersebut dan mengutuk. Di situ ada kata-kata kutukan terhadap Mahor Wiransa. Kutukan apakah yang dilontarkan oleh Hayden terhadap ayahanda? Kutukan itu sayangnya saat ini sudah terjadi, Tuan Saleh. Kutukan itu kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Anak turunanmu nantinya akan menjadi bagian penting di dalam agama para Aduma. Dan itu sudah terjadi. Puspita, kakakmu dan Harja Marwang itu benar-benar terlibat dalam hal itu dan menjadi orang yang sangat berpengaruh di dalam agama para Aduma. Dosa apakah yang sudah dilakukan oleh ayahanda sehingga ayahanda mendapatkan masalah yang begitu besarnya, sampai-sampai anak turunannya tidak mau mengakui dirinya dan juga menjadi bagian besar dari ajaran sesat para Aduma? Atas dasar kutukan itu, Mahor Wiransa ataupun mendiang dari ayahandamu, dia merasa terus dihantui dengan kata-kata tersebut. Sampai pada satu waktu beliau pergi dari desa Seniman itu menuju ke suatu wilayah dan berhenti di suatu pohon untuk beristirahat, dan bertemulah dengan Sultan Pancakembang. Di situ Tuan Pancakembang menawarkan suatu bantuan. Awalnya Mahor Wiransa diberikan jabatan untuk menjadi penasehat di kerajaan ataupun kesultanannya. Namun Mahor Wiransa ataupun ayahandamu menolak dengan atas dasar beliau tidaklah berhak untuk pangkat tersebut. Namun Mahor Wiransa dia menginginkan ataupun menawarkan suatu hal yang bisa dilakukan oleh Sultan Pancakembang, yaitu dibuatkan suatu rumah untuk dia bisa tinggali ataupun huni. Tidak sampai di situ, Tuan Saleh. Mahor Wiransa masih dihantui dengan kutukan yang sudah disebutkan oleh Hayden Samiri. Sampai pada suatu waktu Mahor Wiransa mengatakan dan mengutarakan itu terhadap Sultan Pancakembang. Sultan Pancakembang menyarankan untuk meruat dari Mahor Wiransa itu untuk dibersihkan kutukan itu ke suatu tempat yang berada di Nusa Kambangan, dan bertemu satu sosok makhluk yang bernama apa ya? Kumalodra. Hah? Oh ya, Kumalodra. Dia benar, Kumalodra. Setahu saya, ayahanda pernah bercerita dia pernah memiliki guru yang bernama Kumalodra. Benar. Namun bukannya kutukannya hilang, guru Kumalodra itu malah memberikan suatu hal yang mungkin saat ini sangat luar biasa, yaitu ajian dari Manggyo Sepoyo Mukti terhadap ayahandamu.
Berarti ayahanda mendapatkan ajian Mang Yosupoyo Mukti itu dari gurunya yang bernama Pumalota. Benar sekali. Nah, asal muasal dari ilmu ataupun ajian Mang Yosupoyo Mukti adalah dari guru mendiang ayahmu yang bernama Pumalota. Ternyata permasalahan ini tidaklah sederhana yang saya pikirkan. Benar sekali Tuan. Permasalahan ini sangat-sangat rumit dan sangat sulit. Berawal dari ayahanda yang entah melakukan dosa apa, sehingga dia mendapatkan sebuah kutukan ataupun sumpahan untuk anak turunannya akan dijadikan makhluk yang berpengaruh dalam ajaran yang sedang kita saat ini perang. Ampunilah dosa-dosa ayahanda ya Allah. Amin. Terimalah beliau di sisi yang terbaik. Yang saya ketahui ayahanda adalah sosok yang begitu bijaksana, begitu taat. Ya, saya percaya itu, Tuan Saleh. Itu sebabnya mendiang dari ayahmu diberi julukan Mbah Au. Karena itu memang sudah kesepakatan kesultanan-kesultanan yang berada di sekitar wilayah itu untuk memberikan gelar Mbah Au, yang berarti orang yang menaungi, orang yang memberi nasihat baik